pemerintah tetap menggelar pembelajaran tatap muka meski banyak sekolah yang menjadi klaster COVID-19. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya, kalau memang pembelajaran tatap muka ini akan diteruskan, maka pengawasannya harus lebih ketat, monitoring di lapangan juga harus lebih ketat, karena membutuhkan disiplin dari semua pihak, disiplin dari sekolah, disiplin dari anak didik, dan juga dari orang tua. Jadi bukan saja bahwa sekolah itu secara infrastruktur sudah siap, dengan aturan-aturan dan segala sesuatunya, tapi juga mesti dimonitor karena bisa jadi di tengah jalan kemudian akan ada masalah seperti tadi kan ada 6 sekolah yang harus di stop. Nah, mungkin ini menjadikan pembelajaran buat sekolah-sekolah lain agar selain persiapan yang sudah matang, sepertinya kan kalau dibuka itu persiapannya sudah bagus ya, tetapi dalam implementasi pelaksanaannya perlu monitoring karena jangan sampai nanti justru di sekolah-sekolah ini menjadi klaster baru dan kita tahu anak-anak didik itu sebagian kan sistem imunnya juga tidak baik dan ini juga butuh pengawasan dari orang tua, partisipasi dari orang tua sangat-sangat diperlukan dalam hal ini. Artinya bahwa anak didik memang di sekolah ada aturan-aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi di rumah juga semestinya orang tua memberikan contoh, satu, kedua mengedukasi anak-anaknya, apalagi yang anak-anak SD gitu ya, karena mereka memang masih kecil, dengan tentu edukasinya juga berbeda, memberi contoh, kemudian juga memastikan bahwa anak-anak itu mengerti. Contohnya bukan karena pakai masker, bukan karena takut nanti dimarahi guru, tapi dia harus mengerti kenapa dia harus pakai masker, kenapa dia harus cuci tangan. Jadi pengertian-pengertian tentang protokol kesehatan inilah yang harus ditanamkan dan diawasi. Jadi jangan kita kemudian merasa puas, oh anak-anak sudah tahu cara cuci tangan, tahu cara pakai masker. Oh di sekolah semuanya sudah sesuai, bangku-bangku sudah disusun berjarak, tempat cuci tangan sudah ada di mana-mana, guru-guru sudah divaksin, dan murid-murid di atas 12 tahun juga sudah divaksin, tapi monitoringnya jangan lupa. Demikian Safira. Dokter, ini mayoritas klaster PTM kan terjadi di tingkat sekolah dasar nih, sementara pemerintah juga belum melakukan vaksinasi pada anak sekolah dasar. Ini bagaimana sih solusi yang bisa ditawarkan atas masalah ini? Di samping tadi juga orang tua harus lebih fokus lagi untuk Ya, memang saat ini untuk Indonesia pemberian vaksin barulah untuk individu di atas 12 tahun. Artinya kalau kita konversikan kepada usia anak-anak didik, ini adalah anak-anak SMP, tapi belum kepada anak-anak SD yang berusia memang usia mereka adalah di bawah 12 tahun. Dan walaupun di luar negeri sudah dikatakan bahwa ada penelitian yang menyatakan bahwa vaksin tertentu itu aman untuk anak usia 7 sampai 11 tahun, tapi memang kan ini belum diadaptasi oleh Indonesia, belum diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Nah, karena vaksinasi ini belum akan diberikan kepada anak-anak usia SD tersebut, maka itu tadi saya katakan bahwa protokol kesehatannya masih harus disiplin sekali. Dan kita tahu pengertian anak-anak SD ini kan tidak sebagaimana kakak-kakak kelasnya yang di SMP dan di SMA. Demikian juga kadang-kadang mereka mungkin karena ketidakmengertiannya akan dalam kesehariannya bisa jadi terjadi pelanggaran protokol kesehatan, mungkin menurunkan maskernya ke dagu. Nah, ini peran guru nih di sekolah yang juga masih sangat disiplin. Dan juga barangkali mereka lupa karena sudah lama tidak bertemu teman-temannya, jadi masih saling berdekatan, mungkin berlari-larian, berinteraksi dengan sangat-sangat dekat ya. Ini lagi-lagi saya katakan perlu sekali guru ini mengawal ini. Kalau perlu satu guru mengajar, satu lagi ada guru yang mengawasi. Ini salah satu yang saya usulkan. Karena memang kan murid ini tidak masuk semua serentak ya. Jadi ada peluang bahwa sebagian guru itu tidak mengajarnya. Jadi mungkin bisa jadi guru yang tidak mengajar ini
dimanfaatkan untuk menjadi pengawas di dalam kelas dan di dalam lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa protokol kesehatan bagi anak-anak SD ini dijalankan dengan baik. Ya, juga kemudian disampaikan atau di screening di gerbang sekolah, anak yang demam atau batuk pilek, satu sebaiknya tidak diperbolehkan masuk, dan kedua mesti diperiksa, bukan saja dilarang tidak sekolah atau dipulangkan, dihubungi orang tuanya, tetapi mungkin harus ada pemeriksaan karena COVID seperti pemeriksaan PCR atau rapid antigen.